pertama kita potongnya terlebih dahulu. Jadi kita sebelumnya normal deh. Biasanya ginekologi terlebih dahulu. Pasiennya nyeri genital, terus ada amenorrea sama keputihan gitu. Habis itu setelah itu kita evaluasi seperti biasa dan kita persiapan alat terlebih dahulu. Alatnya itu ada selimut, nanti kita nutupi sama pemeriksaan, kemudian ada spekulum, kemudian ada kapas, dan larutan antiseptik. Terus habis itu ada juga kateter buat bantu pasiennya pipis. Jadi kita pastiin pasiennya udah pipis, walaupun pasiennya bilang udah pipis sebelum masuk ruangan, tetap kita paksa pipis karena kita nggak mau sama pemeriksaan, karena kita kan masuk ke dalam kan, jadi kita nggak mau tekan vesika urinnya dan keluar kencingnya dan mencegah hal-hal tersebut lah. Habis itu, nah kita persiapan diri sebelum cuci tangan, karena ini ada headlamp itu termasuk non steril, jadi kita pakai dan nyalain dulu. Kita pakai sesuai sama kondisi kepala, terus kita nyalain dulu si lampunya, disesuaikan aja. Habis itu baru kita cuci tangan steril, kemudian pakai handscoon. Habis itu pasiennya diarahkan ke bed pemeriksaan dan posisi litotop ke arah kita, dan kita jangan lupa tutup pakai selimut. Habis itu pemeriksaan yang pertama inspeksi, kita lihat gitu sekitar bagian luarnya ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Terus ada di anatomisnya ada tanda-tanda inflamasi, kemudian ada cairan yang merembes keluar atau darah dari intrahepatus vagina, ya itu. Habis itu setelah inspeksi kita lihat ada benjolan atau tidak, atau ada luka atau bekas luka. Habis itu sebelum palpasi, kita lanjut ke palpasi. Kan kita bakal pegang, jadi kita harus asepsis terlebih dahulu. Itu kita pakai 3 kapas yang berbeda, dicelupin di larutan antiseptik. Jadi kapas yang pertama ke labia sinistra, kita swipe dulu. Kita swipe dari atas ke bawah, terus buang. Habis itu dengan kapas yang kedua, larutan antiseptik di swipe ke atas ke bawah, terus buang. Dan kapas yang terakhir itu dari perineum. Jadi dari pangkal sini swipe ke bawah, terus buang. Habis itu kita palpasi. Nah, kita posisinya duduk menghadap pasiennya, lurus dengan pasien. Langsung pakai kedua tangan kanan kiri bersamaan. Kita pakai jempol sama telunjuk. Kita menelusuri dari atas ke bawah. Menelusuri labia dextra sinistranya. Di sama palpasi kita periksa itu ada benjolan atau tidak, konsistensinya gimana, sama kalau ada benjolan dia immobile atau mobile. Terus selama palpasi tanya juga pasiennya, kayak ibu ini selama saya tekan begini sakit enggak? Namanya kan enggak. Habis itu kita pemeriksaan inspekulo, pakai spekulum yang disesuaikan ukurannya. Sebenarnya ini kan bisa pakai gel bisa enggak, tapi biasanya kan kalau vagina ini dia ada cairan normalnya kan, jadi fungsinya juga sebagai perumas. Jadi nggak usah pakai gel nggak apa-apa. Jadi posisi pegangnya kayak udah tahu lah ya. Nah, kita tangan kirinya itu ada 2 pilihan, bisa menunjuk sama jempolnya ngebuka labia dextra sinistranya, tapi biasanya pakai jempol aja. Jadi bagian bawahnya ditekan ke bawah. Terus kita masuk dalam posisi moncongnya ketutup, kita dorong ke dalam. Habis itu kita putar, baru dibuka sampai terpampang porsionya gitu. Sama spekulum itu kita periksa apakah ada tampak erosi pada mukosa serviksnya atau tidak, kemudian porsionya, misalnya ada Chadwick side, dia ada kebiruan atau tidak pada pasien hamil, biasanya kan normal pink kemerahan itu. Terus ada dari OE-nya apa ada cairan atau darah yang mengalir keluar, sama ada cairan atau darah yang menggenang di fornix posterior. Kemudian habis itu kita udah cek tidak ada kelainan. Nah, habis itu kita keluarin. Nah, keluarinnya kita jempolnya standby neken ini, sementara telunjuknya longgarin si scoopnya. Jadi biar tetap kebuka. Kalau ketutup nanti kejepit porsinya, takut kejepit. Habis itu kita tarik, kita miringin dalam posisi ini nahan biar tetap kebuka. Kita miringin terlebih dahulu. Habis itu sambil perlahan kita tarik keluar ininya tuh, kan nanti naik sendiri dan bakal ketutup.
Habis itu kita lanjut ke VT, vaginal tushar. Kita pakai tangan kanan, tangan kirinya di sisis pubis. Jadi kita masuk dari jari tengah terlebih dahulu, kita tekan ke bawah. Habis itu kita pakai masukin juga, kita masukin. Habis itu kita putar sampai, karena kita mau meraba dan menentukan bentuk uterusnya. Nah setelah udah masuk nih, udah kita putar tangannya, kita telusurin apakah ada benjol atau tidak, ada darah atau tidak, konsistensinya gimana, jaringan parametriknya dia lemas atau tegang. Terus habis itu kita meraba apakah nyeri goyang itu, jadi kita goyangin si porsionya. Jadi pada kehamilan ektopik terganggu itu bakal kita goyangin di dalam, kita goyangin itu dia nyeri atau tidak gitu. Ibu nyeri nggak, ini saya goyang gitu ya, normalnya kan nggak sakit. Habis itu kita telusurin bentuk uterusnya. Jadi tangan kiri yang di simfis pubis ini kita agak ngedorong biar si tangan kanannya bisa meraba permukaan si uterusnya. Kita menentukan bentuk si uterusnya, apakah dia antefleksi yang mana itu normal dan atau retrofleksi. Jadi normalnya si antefleksi itu bakal begini kan. Jadi tangan kita kan jari kita di sini. Jadi pas meraba kita bakal ngeraba lekukan ini. Bakal ada celah gitu. Kita bakal bisa ngeraba di lekukan ini lah nih. Tapi kalau misalnya pas kita pas kita nelusurin tapi kayak nggak ada celah, nggak ada lekukan, kayak masih lanjut ke atas, itu bisa jadi dia posisi uterusnya retrofleksi. Tuh. Dan ini nggak masalah sebenarnya kalau nggak ada indikasi lain. Abis itu udah kita tentuin bentuknya ante apa retrofleksi. Abis itu udah habis VT kita nilai yang lain juga, ada benjol atau tidak kayak tadi. Habis itu udah selesai, kita cuci tangan dan catat pemeriksaan.